Yoho, selamat datang di channel DOP Anime. Kepada nakama semua, silahkan follow IG kami juga untuk mendapatkan info resmi dan terbaru dari kami. Yoho, teknologi dalam dunia One Piece sudah Eiichiro Oda singgung sejak dulu. Kerajaan kuno, sebuah kerajaan besar yang hidup di 800 tahun yang lalu, memiliki teknologi yang canggih. Dengan bukti adanya 3 senjata kuno dalam dunia One Piece, saat ini teknologi banyak digunakan dalam hal militer, baik Jerma 66, pemerintah dunia, atau Vegapunk, dan lain sebagainya. Sehingga hal yang akan kita bicarakan sekarang adalah mengenai apa 3 senjata kuno kerajaan kuno. Jadi, selamat datang di Mega Teori DOP Anime. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja, mari kita mulai. Teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Sehingga bukan berarti barang-barang yang tidak termasuk elektronik bukan sebagai teknologi. Karena intinya, teknologi adalah alat yang memudahkan kelangsungan hidup manusia. Dan dalam dunia One Piece, kerajaan kuno sepertinya membuat banyak teknologi untuk memudahkan sesuatu. Seperti contoh, ketika seorang manusia tidak bisa bertempur melawan pengguna logia, ia tidak perlu repot-repot berlatih Busho Shokuhaki karena Wano Kuni menyediakan batu laut, yang mana batu laut mampu melemahkan pengguna buah setan. Hal lain, ketika seseorang menginginkan kekuatan secara instan, menginginkan perubahan yang drastis terhadap tubuhnya, ia tidak perlu repot-repot berlatih selama berbulan-bulan. Ia hanya perlu memakan buah setan dan tubuhnya akan langsung berubah. Entah berubah menjadi dinosaurus, menjadi karet, atau menjadi api. Dan Eiichiro Oda senang sekali dengan konsep trio, seperti trio supernova, 3 jenis haki, trio legenda, yakni Roger, Shirohige, dan Shiki, 3 jenis buah setan, yakni Paramecia, Zoan, dan Logia. Hingga pada sebuah senjata pemusnah massal pun, Oda menggunakan konsep trio, yakni 3 senjata kuno, Pluton, Poseidon, dan Uranus. Dalam teori ini, kami ingin membuka perspektif baru mengenai senjata kuno merupakan sebuah teknologi dari teknologi yang sudah ada sebelumnya dan diciptakan dengan tujuan untuk memaksimalkan teknologi tersebut. Kami pikir senjata kuno ada dengan merepresentasikan tingkat maksimal dari sebuah haki. Mari kita ambil contoh, Pluton. Pluton adalah sebuah kapal besar yang mampu menghancurkan sebuah pulau dengan sekali serang. Kapal ini dibuat dahulu kala di sebuah tempat di Grand Line yang kita sebut sebagai Water Seven. Pluton pertama kali disinggung pada Arc Alabasta oleh Crocodile, ketika Crocodile mempertanyakan keberadaan Pluton pada Nefertari Cobra. Ya, kami tahu di video yang lama kami menjelaskan bahwa Pluton itu konsepnya sama dengan Arc Maxim. Namun, Pluton sepertinya juga merepresentasikan Busho Shokuhaki itu sendiri. Busho Shokuhaki merupakan haki yang cocok untuk pertahanan dan menyerang. Semakin kuat Busho Shokuhaki, maka semakin parah kerusakan yang dihasilkan. Kami tidak mengatakan bahwa kerusakan yang dibuat Pluton itu menggunakan kekuatan Busho Shokuhaki. Namun Pluton itu merepresentasikan dari Busho Shokuhaki. Apakah nakama bisa menangkapnya? Poseidon. Mudahnya Poseidon merupakan senjata kuno yang bisa memerintah para raja laut. Menurut kami, Poseidon merepresentasikan dari haki raja itu sendiri, di mana kita bisa memerintah dan menaklukkan sesuatu. Bukankah Eiichiro Oda sendiri pada chapter awal, yakni chapter 1, menggunakan Hao Shokuhaki pada makhluk laut? Sehingga dalam pandangan kami, Poseidon merepresentasikan dari haki raja. Sekarang kita menuju ke topik yang sangat ingin kami bicarakan, yakni mengenai Uranus. Sangat sedikit info mengenai Uranus, atau bahkan kita memang tidak memiliki informasi apapun mengenai senjata kuno ketiga ini. Informasi yang kita tahu tentang senjata kuno ketiga ini hanyalah namanya, yakni Uranus. Uranus berarti langit atau surga. Dari 3 senjata kuno tadi, kita mendapat poin bahwa Pluton merupakan senjata kuno yang berkecimpung di air. Poseidon merupakan senjata kuno yang berkecimpung di dalam lautan. Maka Uranus berkecimpung di langit. Dan representasi haki yang tersisa untuk Uranus adalah Kembung Shokuhaki. Sehingga kira-kira apa maksudnya? Di waktu dulu, dalam 5 tahun pertama One Piece, salah satu musuh yang paling kuat dihadapi oleh Luffy adalah God Enel. Seorang musuh yang sangat kuat. Namun hanya saja, saat itu Enel sedang tidak beruntung karena ia bertemu dengan musuh alaminya, yakni karet. Oda berkata bahwa jika Enel berniat menjadi seorang bajak laut,
bounty-nya bisa mencapai 500 juta berry. Bisa nakama bayangkan seberapa kuatnya God Enel, yang bahkan bounty Luffy hanya bisa untuk membeli segudang daging. Bounty God Enel ini mampu untuk membeli seluruh peternakan daging. Di arc Skypiea itu, kita mengenal konsep orang-orang yang menganggap dirinya sebagai Tuhan. Dan ada hal menarik di sini. Ketika Luffy bertemu dengan Enel, rasanya itu merupakan kali pertamanya Eiichiro Oda menyuguhkan Kembung Shakuhaki, yang dimana orang-orang Skypiea menyebutnya sebagai mantra. Yang pada akhirnya, Enel mampu memprediksi seluruh pergerakan Luffy dengan akurat, kecuali ketika Luffy menggunakan teknik yang ketika dia pura-pura bodoh. Enel merupakan orang asli Birka. Ia melepas sayap miliknya dan menggantikannya dengan drum yang saat ini ada di punggungnya. Dan jika nakama perhatikan, logo yang ada di drum Enel ini memang terlihat mirip seperti Sharingan. Namun ini memiliki unsur Jepang yang disebut sebagai Tomoe, yang mana logo tersebut pernah ditunjukkan juga dikenakan oleh bawahan Kizaru, yakni Sentomaru. Eiichiro Oda sebenarnya menyiapkan arc tentang dewa tidak berhenti sampai di arc Skypiea. Sampai sekarang, kita juga memiliki orang-orang yang disebut sebagai kaum naga langit. Mereka menganggap diri mereka sebagai dewa, melakukan hal yang semena-mena. Orang-orang naga langit memiliki tempat tinggal yang disebut sebagai Marijos atau Marijoa, yang lokasinya lebih tinggi dari daratan yang biasanya. Dan jika Uranus adalah representasi mengenai Kembung Shakuhaki, maka orang yang saat ini paling cocok untuk dikenakan sebagai Uranus adalah Im-sama. Ia adalah orang yang ditanya oleh para Gorosei mengenai siapakah cahaya yang harus dipadamkan dari sejarah. Im-sama diyakini sebagai orang asli bulan yang beralih ke 20 kerajaan pendiri. Yang sebenarnya plot semacam ini sudah Oda tunjukkan juga pada arc Skypiea, di mana God Enel merupakan orang yang lahir di Birka. Ia mengganti jati dirinya yang seorang Birka menjadi seorang Tuhan dengan melepas sayap miliknya dan menghancurkan tanah airnya sendiri. Kemudian ia pun berangkat ke Skypiea. Apakah nakama menangkap paralelnya? Jika memang Im-sama adalah orang yang mengkhianati kerajaan kuno, maka skenarionya mirip seperti Enel. Kekuatan listrik Enel merupakan musuh alami buah setan Monkey di Luffy. Dan sebenarnya dikatakan oleh Corazon bahwa musuh alami kaum naga langit adalah Bang Sadi. Im-sama yang diyakini asli dari kerajaan kuno juga sudah mempresentasikan langit yang lebih jauh. Kerajaan kuno dikatakan berasal dari bulan, yang berarti Im-sama bukan hanya langit seperti Skypiea, tapi ia sudah mencapai ruang lingkup angkasa. Poseidon yang dikatakan sebagai senjata kuno ternyata adalah seorang makhluk hidup, dan rasanya aman bagi kita untuk berteori juga jika Uranus merupakan makhluk hidup, yakni Im-sama. Sehingga kesimpulannya adalah Pluton merepresentasikan Busho Shakuhaki, Poseidon merepresentasikan Hao Shakuhaki, dan Uranus merepresentasikan Kembung Shakuhaki. Sudah banyak paralel antara Im-sama dengan God Enel. Dari Enel adalah orang yang menggunakan Kembung Shakuhaki pertama kali di dunia One Piece, penghancuran Birka oleh Enel, musuh alami dan lain sebagainya. Terlebih lagi, nama Uranus berarti langit atau surga, dan kita menyebut para Tenryubito sebagai kaum naga langit, atau bisa juga dipanggil dengan kaum naga surgawi. Ini merupakan diskusi yang agak berat, dan kami harap nakama bisa menangkapnya, yang mungkin perlu beberapa kali mendengar perkataan kami. Rasanya senang sekali kita bisa membicarakan mengenai senjata kuno, terutama Uranus untuk waktu yang lama. Saat ini kami masih sedang berusaha untuk membuat teori senjata kuno berdasarkan kisah sejarah dan pengetahuan dunia. Namun sampai sekarang, naskahnya belum juga rampung. Sehingga, bagaimana menurut nakama semuanya? Berikan komentar kalian atau berikan koreksi kalian semua atas teori kami tersebut di kolom komentar di bawah. Kami saat ini sedang mengadakan promo goods One Piece, yaitu t-shirt. Untuk desain dan harganya seperti yang tertulis pada slide video ini, atau nakama bisa melihat desain lainnya pada katalog t-shirt kami pada nomor WhatsApp tertera. Untuk nakama yang berminat, silakan kontak nomor WhatsApp tersebut. Dan karena ini bukan PO, untuk nakama yang memesan akan segera kami proses. Dan mengenai case One Piece, untuk hari ini terdapat promo gratis ongkir untuk seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Sehingga bagi nakama yang berminat, nomor WhatsApp dan alamat websitenya akan kami taruh di kolom deskripsi di bawah. Masih banyak desain eksklusif yang dapat nakama lihat pada katalog WhatsApp kami. Jadi, kami di Openime, dan terima kasih banyak.